warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamin bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Insyaallah kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin, bahasan tasawuf karya Al-Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai kepada keadaan orang apabila sudah bisa melewati 7 aqabah. Kalau orang sudah melewati 7 aqabah yang sudah disampaikan, aqabatul ilmu, aqabatul taubah, aqabatul awa'iq, aqabatul awarid, aqabatul bawa'is, aqabatul qawadih, dan aqabatul hamdi wa syukri. Kalau seandainya semua aqabah itu sudah berhasil ia lewati, ia lampaui, maka nanti keadaannya betul-betul luar biasa di surga. Dari beberapa perjalanan yang panjang itu, bahkan di dunia ini dia sudah jenuh, sudah bosan, sudah merasa tak nyaman, segera ingin bertemu dengan Tuhannya. Begitu jumpa disambut dengan luar biasa. Maka di sini dikatakan dan ditarhibkan dia ketika dia nanti sampai di akhirat atau setelah melewati sirat dengan begitu mudah, maka akan ditarhibkan. Tarhib itu artinya disambut dengan ucapan marhaban. Marhaban, selamat datang. Itu ucapan sambutan hangat, sambutan baik. Jadi ditarhibkan maksudnya disambut dengan ucapan marhaban. Marhaban itu artinya selamat datang. Dan menghampirkan dia, dan didekatkan dia, dan memberi bagi in'am dan ikram, dan akan diberikan dia nikmat-nikmat dan bentuk-bentuk kemuliaan yang luar biasa di surga. Barang yang tiada dapat meliputi dengan dia oleh orang yang memperikan daripada segala orang yang hendak memperikan dia. Bahasa Melayu. Artinya bentuk nikmat yang diberikan, bentuk ikram, pemuliaan yang diberikan, itu tak dapat dijangkau oleh akal, tak dapat diperikan, tak dapat digambarkan oleh orang yang hendak menggambarkan. Karena memang nikmat surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wa ma khatara bi qalbi bashar, yakni nikmat yang tak pernah dipandang mata, nikmat yang tak pernah didengar telinga, bahkan terlintas di hati pun tak pernah ada nikmat seperti itu. Silahkan bayangkan kenikmatan surga, makanannya, tempat tinggalnya, aroma wewangiannya, keindahan kecantikan bidadarinya, tak akan sanggup kita membayangkannya. Kenapa? Karena yang bisa kita bayangkan itu yang pernah kita lihat. Jadi ini tak pernah dilihat, tak pernah didengar, bahkan terlintas di hati orang pun tak pernah. Jadi keindahan di tingkat yang paling tinggi, paling sempurnanya.
yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, jadi tak bisa seseorang itu menggambarkan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada orang yang sudah bisa melampaui 7 aqabah ini. Nah, dan tiada dapat menaatkan dia. Menaatkan itu artinya mensifatkan. Tak dapat orang mensifatkan akan nikmat dan kemuliaan surga oleh orang yang hendak menaatkan dia. Kalau orang ada yang mau menaatkan surga, nikmat yang Allah berikan itu tak akan mampu. Entah bagaimanalah yang dikatakan mungkin makanannya itu begitu luar biasa. Nah, jadi penduduk surga itu kalau ingin sesuatu itu tinggal mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik. Apa yang diinginkan wujud. Nah, jadi seperti yang biasa kita kita baca di penutup doa itu apa? Subhanakallahumma bihamdik. Bukan, yang di penutup doa wa tahiyyatuhum fiha salam. Allah subhanahu wa akhiru. Bukan, sebelumnya lagi. Sebelum wa tahiyyatuhum fiha salam. Alladzi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Nah, sering begitu lupa. Nah, jadi itu bentuk mereka. Subhanakallahumma. Nah, dalam kitab Bajuri tambah wa bihamdik. Jadi kalau kita inginkan apapun di surga, itu maksud lafaz itu, penduduk surga itu dia mengatakan subhanakallahumma. Maka apa yang diinginkan muncul. Ingin nak makanan apa, sebut subhanakallahumma, muncul. Nah, di surga apa yang hendak diinginkan. Nah, kalau kita di sini ya dapat pahalanya saja, keinginan belum tentu terwujud. Itu tadi. Insya Allah zikir di dunia ini juga memudahkan hajat, namun belum pasti mengabulkan hajat. Tapi kalau di surga nanti dengan mengatakan subhanakallahumma, itu sudah akan terkabul langsung. Apa yang terkabul tak dapat digambarkan oleh pikiran manusia. Indahnya surga itu tak dapat digambarkan. Makanya orang yang sudah, ya tak usahlah, mungkin kalau dikatakan beribadah langsung ikhlas dengan ikhlas yang mulia, paling tingginya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin berat. Paling tidak ikhlas yang wusta dululah, yang pertengahan, yaitu ikhlas karena ingin dapat surga. Itu pun sudah ikhlas. Kalau seandainya orang itu sudah betul-betul yakin akan kenikmatan surga, kecil dunianya. Kalau bisa sampai dengan ikhlas yang wusta saja, sebenarnya amal sudah luar biasa bagus. Namun kita ke situ saja belum. Kita ke situ saja belum. Dunia ini tak ada nilainya. Dunia ini tak ada harganya kalau dibandingkan dengan surga. Sedikit pun tak ada. Begitu luas samudra lautan di dunia ini, celupkan tangan, yang tersisa di jari, itulah dia dunia. Sementara sisanya itu adalah nikmat-nikmat surga. Tak sebanding betul. Makanya kalau kita lihat apa hikmah kenapa dalam kitab Tauhid itu, apa hikmah kenapa Rasulullah itu sifat jaisnya adalah memiliki sifat-sifat basyariah, kan begitu. Rasulullah itu punya satu sifat jais, yakni bersifat dengan sifat-sifat manusia, basyariah. Bisa lapar, bisa sakit. Apa hikmahnya? Menunjukkan bahwa dunia ini tak ada nilainya. Kenapa begitu? Ini kan kekasih Allah. Rasul dan para nabi ini kan kekasih Allah. Tapi ketika Rasul itu mengalami sakit di dunia, berarti dia tak diberikan keseluruhan kebaikan dunia mungkin. Kenapa? Karena nggak ada nilainya. Kita kalau ngasih orang yang kita cintai, ngasih orang yang kita sayangi, pasti yang paling baiknya. Kalau yang buruk-buruk tak akan kita kasih tuh sama orang yang kita sayangi. Nah, dunia ini tak diberikan kepada Rasulullah dan para nabi. Makanya bisa sakit. Bahkan Rasulullah berdarah di dunia ini. Nah,
Bahkan banyak nabi yang betul-betul mengalami ya secara zahirnya susah di dunia. Ditinggal umat, ditinggal keluarga, segala macam. Kenapa diberikan yang seperti itu? Karena nggak ada nilainya. Kalau ada nilainya pasti Allah kasih. Nah, jadi maka kita yang kita lihat nih, emasnya, perhiasannya, segala macamnya, ternyata tuh tak ada nilainya di sisi Allah. Kalau seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, misla janahil ba'udah, seukuran sayap nyamuk saja. Kalau ada nilainya seukuran sayap nyamuk aja dunia ini, tak akan orang kafir tuh bisa minum air walaupun seteguk. Kenapa? Karena yang ada nilainya pasti Allah kasih sama yang Allah ridhoi, yakni orang beriman. Orang kafir itu tak akan Allah kasih kalau ada nilainya. Kenapa? Ini orang kafir tak akan dapat. Tapi lihat, justru sekarang yang kita lihat yang paling kayanya justru orang kafir. Maknanya itu tak ada nilainya. Nah, ada makanan basi lah, udah tak bisa dimakan, dibuang di tong sampah, direbut sama kucingnya, anjingnya, bebeknya, angsanya. Lalu si pemilik rumah melihat anaknya mau ke situ. Dilarang nggak? Dilarang anaknya. Jangan ke situ tadi. Oh, tapi itu ngambil ya biar saja mereka rebutan sama bangkai sama makanan busuk begitu. Begitulah keadaan orang kafir di dunia. Yang direbutin itu makanan basi, bangkai. Jadi ibarat jifah kata ulama. Jifah itu ya bangkai binatang tadi. Jadi maka kita tak layak iri sama orang yang banyak mendapatkan dunia. Kenapa? Karena kalau kita iri sama orang yang mendapatkan banyak dunia itu, iri sama orang yang berebut makanan basi, makanan busuk tadi itu. Nah, biarlah. Nah, ulama dulu tuh kalau apa hidupnya susah segala macam. Nah. Kemudian maka adalah ia di dalam tiap-tiap hari berlebih-lebih. Kalau di kitabnya ini bertambah-tambah. Hari makin hari itu di surga itu terus bertambah. Bertambah. Nah, surga itu nggak pernah menurun nikmatnya. Justru hari makin hari itu makin bertambah. Dalam satu riwayat menyifati tentang surga. Nah, ahlus surga itu ahlul jannah. Itu yaum ba'da yaum yazdadu jamalan. Hari demi hari bertambah tampan, bertambah cantik. Kama ahlud dunia, ahli dunia sebagaimana penduduk dunia. Yaum ba'da yaum yazdadu haraman. Hari demi hari bertambah tua. Nah, begitulah bandingannya. Kalau kita di dunia hari bertambah tua. Kalau penduduk surga hari bertambah cantik, bertambah tampan. Nah, jadi makin lama di surga makin cantik terus, makin tampan. Entah seperti apa tampannya tak bisa dibayangkan. Jadi orang dunia itu nggak ada yang jelek, orang di surga itu tak ada yang jelek. Kalau di dunia banyak yang jelek, tapi di surga tak ada yang jelek. Nah, tak perlu ibu perawatan pakai krim siang malam lagi segala macam, tak ada. Pokoknya otomatis ganti hari bertambah cantik. Besoknya tambah cantik lagi. Besoknya makin cantik lagi. Kayak orang di dunia, besoknya makin tua, besoknya makin tua. Kalau di sana cantiknya yang bertambah. Nah, jadi hari demi hari terus berlebih, bertambah-tambah nikmatnya, keadaannya. Nah, siapa yang tak mau tinggal di surga kalau seperti ini? Tapi itulah. Perkara gaib ini memang payah mengimaninya. Makanya ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Namanya tak nampak, cuma nak diperhatikan. Nah, itu tadi. Nah. Jadi kalau kata ulama dulu, kalaulah ada sesuatu yang kekal, terbuat dari kayu, kita bilanglah rumah yang kekal, terbuat dari kayu. Lalu ada rumah yang sementara, terbuat dari emas. Kira-kira pilih mana?
Ini ada rumah dari emas, tapi sementara saja kita memilikinya. Lalu ada rumah dari kayu, tapi selama-lamanya kita memilikinya. Pilih mana kira-kira? Yang dari kayu. Nah, ini untuk akhirat sama dunia, kebalikannya lagi. Yang sementara dari kayu, yang kekal dari emas. Tapi tetap orang milih yang sementara dari kayu. Kenapa? Karena yang kekal dari emas tak nampak. Sedangkan kalau seandainya yang kekal itu dari kayu saja orang banyak memilih ke sana, ngapain yang emas? Orang bentar pun ditinggal kan? Mending yang kayu, walaupun buruk tapi selama-lamanya punya kita. Orang kalau berpikir kan seperti itu. Nah, untuk masalah akhirat itu yang kekal itu dari emasnya itu tadi, tapi tetap juga tak dituju orang karena tak nampak. Nah, sulitnya beriman dengan yang gaib itu ya itu. Seandainya cash langsung Allah nampakkan di depan kita balasan yang kita dapat nanti di surga, wah, tak ada orang tidur malam, tahajud semua. Seandainya langsung nampak di depan kita siksa neraka ketika bermaksiat, tak ada orang yang bermaksiat. Tapi inilah ciri orang bertakwa itu memang beriman kepada yang gaib. Payah beriman kepada yang gaib itu, tak mudah. Nah, berani maksiat kenapa? Karena nggak nampak hukuman. Hukuman manusia yang ringan saja seandainya nampak depan mata tak berani gitu. Nah, kalau nampak depan mata, nah, keluar, jangan sampai tak pakai masker. Ada razia, pakai masker semua. Apalagi nampak udah satgas COVID, wah sibuk semua tuh. Kenapa? Nampak orangnya yang akan memberi sanksi tadi. Padahal tak seberapanya sanksinya. Sekecil itu pun kalau terlihat, langsung kita akan taat. Tapi yang besar kalau tak terlihat, sulit taat. Itulah ujiannya itu. Gaibnya itu yang menjadi ujian. Nah, ini perkara yang gaib semua. Hingga selama-lamanya. Selama-lamanya terus bertambah. Maka hai apa daripada bahagia yang amat besar. Jadi ini takjub lah betapa besarnya kebahagiaan ini. Dan hai apa daripada pekerjaan yang tinggi, betapa luar biasanya pekerjaan ini. Nah, dan hai apa daripada hamba ini yang dibahagiakan dia, betapa bahagianya hamba ini. Nah, dan apa pekerjaan yang digemarkan akan dia oleh orang yang melihat dan kelakuan yang dipuji, maka kesukaanlah bagi mereka itu dan seelok-eloklah tempat kembali. Jadi kagum, ta'ajub ini menggunakan fi'il ta'ajub. Nah, dengan sebaik-baik tempat kembali yakni surga. Nah, tak apa-apalah. Walaupun masih berada di tahapan ikhlas yang wustani, ini pun kita payah. Nah, jangankan ikhlas yang wusta, ikhlas yang dunia saja. Dunia itu artinya paling rendah ya. Jadi dunia itu paling rendah. Ada dunia, wusta, ulya. Nah, jadi kalau ikhlas yang dunia itu beribadah untuk mendapatkan nikmat dunia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, itu pun sudah bagus, itu sudah dikatakan ikhlas. Nah, dia tak pedulikan pandangan manusia, dia tak pedulikan harta yang hendak dijanjikan manusia, dia hanya memperdulikan yang dijanjikan Allah dan Rasul, tapi sifatnya duniawi. Itu saja pun sudah ikhlas. Nah, sakit perutnya, dia letak tangan kanan di perut. Dia baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Kata Rasulullah, kalau baca itu diletakkan tangan kanan di bagian yang sakit, maka akan hilang penyakitnya. Apa tujuan dia beramal seperti itu? Surga? Bukan. Allah? Bukan. Apa tujuannya? Supaya saya sehat. Tapi yang menjanjikan manusia atau syariat nih? Ini syariat. Allah. Syari. Atau Rasulnya yang menjanjikan. Ini pun sudah ikhlas namanya. Karena dia tak peduli manusia nih. Dia peduli pokoknya Rasul bilang sehat-sehat. Itu pun sudah bagus. Ikhlas. Nah, walaupun ikhlas paling bawah. Tiap malam. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja
Kenapa rajin kali Bapak baca Al-Waqiah tiap malam? Kata Nabi, yang baca Waqiah tiap malam tak akan miskin. Apa surga niatannya? Tidak. Allah tidak. Pingin kaya, tapi janji dari Nabi kan gitu. Bukan dari orang. Ini pun sudah ikhlas. Nah, jadi tak juga tercela. Untuk tingkat kita tak tercela lah. Melakukan amalan-amalan dengan resep-resep Nabi untuk dapat nikmatan dunia tadi. Tapi itu ikhlas paling bawah. Tapi kalau idza waqa'atil waqi'ah, kenapa? Supaya dianggap alim, supaya dilihat orang-orang yang rajin, supaya dianggap orang yang istiqomah beribadah. Nah, kalau ini riya, kalau ini tak ada ikhlasnya. Dunia pun tidak. Ikhlas dunia pun tidak. Nah, jadi itu tingkatan ikhlas. Dapat yang paling bawah saja. Dah, tapi tengah tadi yang mau dapat surga, itulah tujuan kita dulu. Kalau ada yang sudah bisa langsung ke Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling luar biasa. Nah, kalau ulama-ulama dulu sampai luar biasa. Dia bawa 2 obor. Itu bentuk awal. 1 obor tangan kanan, 1 obor tangan kiri. Mau kemana Tuhan? Mau membakar surga dan membakar neraka. Biar orang ibadah untuk Allah semata. Wah. Sampai begitu nih. Dia pingin orang tuh sudah sampai setingkat dia nih. Gerah dia ngelihat orang kok asik surga neraka. Pemiliknya kok nggak diingat gitu. Mau dibakarnya surga, mau dibakarnya neraka. Ini hanya bahasa kiasan saja. Apalah bisa dibakar neraka isinya api. Nah. Maka kami pohonkan akan Allah Tuhan yang Al-Bar, Tuhan yang maha baik, Ar-Rahim yang maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahim. Subhanahu wa ta'ala, bahwa diberi atas kami dan atas kamu. Ini nikmatnya baca kitab. Dapat doa dari penulis kitab. Bahwa diberi atas kami dan atas kamu dengan nikmat ini. Bisa kita berada di posisi itu. Nah, yang amat besar. Nah, dan bangkitan yang amat jasam. Bangkitan itu karunia lah kita artikan. Karunia jasim itu juga besar. Jadi nikmat yang amat besar dan karunia yang amat besar. Dan yang demikian itu sedikit atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih kecil, itu nikmat yang besar di sisi kita, itu kecil, sedikit sama Allah ta'ala. Nah, karena kekayaan Allah tak ada batas. Dan jangan jadikan kami dan kamu daripada mereka yang tiada di bahagian mereka itu. Dan jangan sampai kita tak tergolong dalam golongan mereka itu. Daripada pekerjaan ini. Nah, melainkan sifat atau mendengar jua. Jangan sampai kita cuma jadi golongan orang yang cuma bisa menyifati saja. Begini, dengar saja. Nah, pinginnya juga ikut langsung mendapatkan pekerjaan itu. Mendapatkan posisi itu. Nah, payah. Tapi mudah-mudahan lah. Berkah doa Imam Ghazali ini. Sedikit demi sedikit disampaikan kita kepada derajat itu tadi. Nah, dan diberi ilmu dengan ketiadaan memberi faidah, dan berlindung juga jangan sampai dikasih ilmu tapi tidak berfaidah, nggak bermanfaat. Nah, kita selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmil la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi walaupun belum bisa mengamalkan, tetaplah mengaji. Jangan karena tak bisa mengamalkan jadi takut ngaji. Hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwa siapa yang di pagi hari dia berangkat yata'allamu baban minal ilmi, mempelajari 1 bab daripada ilmu, umila bihi aw lam yu'mal, yang diamalkan ataupun tidak diamalkan, maka itu lebih baik khairum, nah, daripada salat 1000 rakaat. Pergi mengaji, belajar 1 bab ilmu, baik ilmunya itu diamalkan atau tidak diamalkan, maka itu sudah lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Bandingannya kalau pergi mengaji, menghafal
satu ayat atau satu surah daripada Al-Quran, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Artinya nuntut ilmu lebih tinggi derajatnya daripada menghafal Al-Quran. Nah, jadi itu tadi besarnya pahala tadi. Jadi walaupun tak teramalkan, nggak apa-apa, ngaji aja dulu. Nanti mudah-mudahan Allah kasih taufik, Allah kasih kemampuan untuk mengamalkan. Walaupun sebagian ulama menafsirkan ilmu yang diamalkan dan tidak diamalkan itu maksudnya apa? Ilmu yang diamalkan itu adalah ilmu fiqih, itu umila bihi, aulam yu'mal, atau yang tidak diamalkan itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini nggak diamalkan, nggak nampak amalnya. Kalau ilmu fikih, sholatnya, puasanya, wudhunya, nah itu ilmu yang diamalkan namanya. Tapi kalau ilmu yang tidak diamalkan ilmu tauhid, nampak tauhid orang? Nggak nampak. Nah, tahu-tahu salah aja rupanya ketika ditanya. Jadi ada yang menafsirkan, ada yang mensyarahkan, menjelaskan hadis, ilmu yang diamalkan adalah ilmu syariat, ilmu fikih. Adapun ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, ini sama-sama harus dipelajari, wajib dipelajari. Ya minimal lah, lepas fardu ain saja. Nah, karena kalau saya perhatikan, ilmu yang paling panjang pembahasannya itu adalah ilmu fikih. Itu ilmu paling luas pembahasannya, ilmu fikih. Makanya sampai ada kitab fikih 45 jilid. Ilmu yang paling sulit memahaminya itu ilmu tauhid. Kalau sudah bagian ke filsafatnya agak jelimet. Itu ilmu paling sulit memahaminya. Ilmu paling sulit ngamalkannya ilmu tasawuf. Nah, itu. Ada yang paling panjang, paling luas pembahasannya fikih. Paling sulit, agak bekerut. Bahkan kalau fikih ini gampang memahaminya, cuma banyak kali cabangan masalahnya. Sebut-sebut begini paham. Begitu masuk tauhid, tak ada kitab tauhid sampai 10 sampai 20 jilid itu saya belum tahu. Kitab tauhid yang sampai 45 jilid tidak pernah tahu. Nah, sejilid aja. Tapi bahasnya ya Allah, sampai bekerut-kerut kening segala macam. Masalah ta'alluq saja sampai takluk orangnya. Bahas masalah ta'alluq sampai orang yang takluk tahan lagi dah. Yang tanjizi qadim, tanjizi hadis, soluhi qadim, yang qabdahnya lagi ininya. Walah, ya Allah. Udah masuk filsafatnya. Bahkan baru mulai lagi itu udah dibuat pening. Allah wujud Allah, apa dalil adanya Allah, adanya alam, dari sisi apanya, dari sisi hudusnya atau imkannya. Begitu dijelaskan orang udah mau nerangkannya sama orang aja bingung. Kita paham nih, mau memahaminya payah, begitu udah paham, gimana bikin orang gampang paham? Nah, itulah ilmu tauhid paling payah. Jadi wujudnya alam ini dalil atas wujudnya Allah, adanya alam ini dalil atas adanya Allah. Dari sisi hudusnya atau imkannya? Kalau dari sisi hudusnya jelaskan lagi, karena setiap yang baharu itu butuh kepada pencipta. Dari sisi imkannya, karena ada dua mungkin yang sama, satu tidak ada, satu ada. Sama-sama, kenapa lebih berat jadi yang ada? Tak mungkin rojih tanpa murajjih. Ya Allah. Bahasa kitab itu lagi, ada dua lengan timbangan yang sama-sama tahu-tahu berat sebelah. Paling payah mah. Nah, ilmu tasawuf gampang memahaminya, itu begini-begini. Ngamalkannya yang payah betul. Jadi itulah masing-masing dari ilmu tadi. Tapi biarpun begitu, pesan guru kami, ajarkan aja tauhid tuh. Mau mengangak orang tuh tak paham segala macam, suapin aja dah, masukkan saja. Nah, yang penting masuk, tercerna tak tercerna, ujungnya tercerna juga ya nanti tuh lama-lama udah. Pokoknya masukkan saja. Jadi payah. Sampai saya berkali-kali kadang nelpon guru saya tuh, mualim, ini jelaskan masalah sifat wujudiyah sama sifat adamiyah nih supaya orang awam tuh gampang paham gimana.
Kalau sifat wujudiyah itu gampang kita jelaskan. Contoh putih itu nampak putihnya. Itulah sifat wujudiyah itu. Nah, untuk sedikit mentamsil, mengumpamakan sifat ma'ani. Sifat salbiyah, sifat kok tak ada. Ngapa yang tak ada dibahas? Ayo begitu. Enggak ada lah. Udah, kata mu'alim, sampaikan saja yang kayak di kitab. Paham tak paham dah, berdoa sama Allah. Bukan tugas kita yang memahamkan sampai betul-betul paham. Sampaikan saja. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Kita membagikan saja, Allahnya yang ngasih. Nah, jadi begitulah. Di mana tahu ada yang memang guru-guru tauhid yang sudah mengajar kadang sampai gimana ya? Udahlah. Memang begitu, jangan ngajarkan tauhid itu payah, sulit. Nah itu. Nah, sana sini. Dah. Jadi ilmu tasawuf ini yang paling sulit. Maka kita didoakan oleh yang ulama supaya tidak hanya dapat ilmu tapi juga dapat faidahnya. Dan jangan dijadikan barang yang kami ketahui daripada ilmu hujjah atas kami. Dan jangan sampai ilmu yang kita ketahui itu menjadi hujjah yang memberatkan kita. Jadi jangan hujjah atas kami, tapi hujjah bagi kami, itu yang kita mau. Hujjah bagi kami. Ada hujjatan lana, la hujjatan alaina, itu biasanya. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana, la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu hujjah bagi kami, bukan hujjah atas kami. Kalau hujjah bagi kami itu pembela. Kalau hujjah atas kami itu penuntut. Jangan sampai ilmu kita itu justru menuntut kita. Tapi kita pingin ilmu kita itu membela kita. Nah, jadi jangan sampai hujjah atas kami. Pada hari kiamat. Dan diberi taufik kami sekalian bagi amal dengan yang demikian itu. Dan supaya kita diberikan taufik. Imam Ghazali berdoa supaya beliau diberikan taufik. Juga mendoakan kita. Supaya diberikan taufik untuk mengamalkan. Dan mendirikan dengan dia, mengamalkan juga lah maksudnya, seperti barang yang dikasihnya dan yang diridhonya, seperti barang yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ia Tuhan Arhamur Rahimin, lagi Akramul Akramin. Bahwasannya ialah yang memberi nikmat, lagi amat murah, lagi lemah lembut kasih sayangnya. Kata muallif Imam Ghazali radhiyallahu anhu, maka inilah aturan yang mengilhamkan daku Tuhanku. Ini 7 aqabah yang disusun oleh Imam Ghazali ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilham sampai sekarang masih dapat, yang ditutup tuh wahyu. Nah, malaikat pun ada yang namanya malaikat mulhim, memberikan ilham. Jadi dalam kitab Irsyadul Ibad itu dulu Syekhuna pernah jelaskan. Terkadang ada orang yang tiba-tiba bergeser dari satu tempat, tak lama rupanya jatuh roboh di tempat itu, tembok atau sesuatu. Itu terkadang adalah ilham dari malaikat hafazah, dari malaikat yang menjaga dia. Suruh geser ke sana atau bagaimana, itu terkadang ilham. Nah, ada yang memang betul merasakan, ada yang tak rasakan. Ada yang merasa memang, wah ini ilham dari Allah. Itu sufi-sufi, wali-wali itu begitu. Dia duduk, setiap geraknya bahkan itu adalah ilham dari Allah. Kesana kau, ajarkan ini, kesini, kesitu. Ada yang membuat itu tanpa sadar bahwa sebenarnya itu adalah ilham. Nah, pingin lewat sana tak jadi lewat situ. Ternyata di sana ada musibah yang luar biasa. Nah, jadi kalau ilham itu masih terus dapat. Nah, jadi ini yang disusun aturan aqabah-aqabah yang dibuat Imam Ghazali ini itu diilhamkan oleh Allah. Jadi beliau katakan yang mengilhamkan daku Tuhanku pada jalan ibadah. Maka ketahui olehmu sekarang dengan taufik Allah bahwasannya yang hasil daripada jumlah ini 7 aqabat. Ada 7 aqabah. Aqabah yang pertama dinamakan aqabah ilmu, keduanya dinamakan aqabah taubat, ketiganya dinamakan aqabah awaiq, nah rintangan, dan keempatnya dinamakan aqabah awarid yang datang mengganggu, kelimanya aqabah bawais yang memicu, keenamnya dinamakan aqabah qawadih yang merusak, ketujuhnya dinamakan aqabah alhamdu wa syukru. Nah, memuji dan syukur. Nah,
Kemudian katanya, dan dengan sempurna sekaliannya tamamlah, sempurnalah kitab yang bernama Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kemudian katanya akan datang insyaallah.